Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian profesional. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Sementara profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai dan moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian. Jadi dapat disimpulkan profesional yakni orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seseorang profesional tentu hanya mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan. Di samping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Dalam melakukan tugas profesi, seseorang profesional harus dapat bertindak objektif yang artinya bebas dari sentimen benci, malas, malu maupun rasa enggan bertindak serta mengambil keputusan. Pengertian profesional menurut para ahli, menurut Hamalik, pekerjaan guru adalah profesi terdiri dapat dikerjakan oleh sembarang, tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum dapat disebabkan sebagai seorang guru. Menurut Sujana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah yang disiapkan untuk itu dapat diperkerjakan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau memperoleh pekerjaan yang lainnya. Menurut Prayudi, profesional adalah usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang berdasarkan profesi ilmiah. Seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standar profesi. Dalam profesional memerlukan etika profesional. Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian profesional adalah seorang yang dimiliki suatu bidang ilmu, baik itu pengetahuan maupun atau kemampuan ataupun keahlian. Karakteristik guru profesional. Pertama, mengandung unsur pengabdian. Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan ini dapat berupa pelayanan individual yaitu pelayanan kepada perseorangan, tetapi dapat juga bersifat kolektif yaitu pelayanan kepada kelompok orang sekaligus. Dengan demikian, setiap orang yang mengaku menjadi pengembang dari suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Setiap saat ia harus siap untuk memperlihatkan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Yang kedua, mengandung unsur idealisme. Setiap profesi bukanlah sekedar mata pencarian atau bidang pekerjaan yang mendatangkan materi saja, melainkan dalam profesi itu tercangkup pengertian pengabdian pada suatu yang luhur dan idealis, seperti
penderitaan sesama manusia seperti mengabdi untuk tegaknya keadilan, kebenaran, meringankan beban penderitaan sesama manusia sebagainya. Dengan demikian, setiap orang yang menganggap dirinya sendiri sebagai anggota dari suatu profesi harus benar-benar mengetahui pengabdian apa yang akan diberikannya kepada masyarakat melalui perangkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya. Pada umumnya melalui pengetahuan dan keterampilan khusus ini, setiap anggota suatu profesi mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat praktik penipuan yang dilakukan oleh profesional penggadungan. Dalam melaksanakan tugas profesional, guru berkewajiban antara lain: pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atau dasar pertimbangan jenis, kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan menumpuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengandung unsur pengembangan. Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdian secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Sebagai seorang yang profesional, maka ia harus memiliki etos kerja yang maju, antara lain dapat bekerja dengan hasil yang kualitas yang unggul, tepat waktu, disiplin, sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematik, dan berpedoman pada dasar keilmuan tertentu. Dalam hubungan dengan profesi guru pula, paling tidak ada 3 hal yang harus dikuasai. Pertama, harus menguasai bidang keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada murid. Kedua, seorang guru profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Ketiga, sebagai seorang guru profesional, terutama guru agama, harus memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia, dapat mendorong para siswa untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan dan agar para guru dapat dijadikan sebagai panutan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa dapat menyampaikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan tersebut secara efektif dan efisien, serta memiliki budi pekerti dan kepribadian yang luhur dan sifat-sifat lainnya sebagaimana disebutkan di atas, maka seorang guru dapat dikatakan sebagai petugas profesional. Itulah pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan saudari saya ini, yaitu pada bagian C, langkah-langkah menjadi guru profesional. Nah, guru profesional adalah guru yang memiliki rasa kemanusiaan dan kehangatan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di kelas setiap saat dan juga untuk peduli tentang apa saja yang dilakukan siswanya. Kemudian, adapun langkah-langkah untuk menjadi guru profesional ada 7. Yang pertama yaitu dengan meluruskan niat. Dalam konsep Islam,
niat adalah hal yang penting dalam sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus meluruskan niat kita, termasuk dalam profesi guru. Sebagai guru, kita harus niatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, dengan niat yang ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu membetulkan motivasi. Membetulkan motivasi yang baik adalah melakukan sesuatu untuk aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri dirumuskan dalam kalimat do what you love and love what you do. Lakukanlah apa yang kamu sukai dan sukailah apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mempelajari materi ajar tanpa henti. Nah, mempelajari mata ajar tanpa henti. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, mempelajari metode ajar yang efektif. Nah, kita harus sering-sering mencari metode mana yang bagus dan efektif untuk kita terapkan di sekolah. Kemudian yang keenam yaitu mempelajari murid yang diajar. Nah, kita harus tahu bagaimana karakteristik seorang siswa untuk yang keenam ini, sehingga kita paham apa yang sedang dihadapi, sehingga mudah untuk kita mengajar atau untuk membuat dia paham apa yang kita ajarkan. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan akhlak murid. Nah, ini penting. Ilmu tanpa akhlak itu sama dengan nol, nggak ada guna. Nah, itu saja pembahasan kami dari kelompok 3. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.